Menerbangkan balon udara menjadi kegiatan tahunan di beberapa daerah termasuk di Wonosobo. Kegiatan ini merupakan tradisi lokal masyarakat setempat yang biasanya dilakukan untuk meramaikan hari raya. Ya, menerbangkan balon udara merupakan salah satu tradisi yang masih erat dengan masyarakat Kabupaten Wonosobo. Namun, sebenarnya bagaimanakah kisah awal mula adanya penerbangan balon udara yang kini menjadi tradisi di beberapa daerah termasuk di Wonosobo ini? Simak dalam Telusur Web TV edisi spesial pasca Idul Fitri. Dilansir dari website Kompas TV, sejak 1960-an, beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki tradisi menerbangkan balon udara saat momen tertentu. Salah satunya adalah Lebaran atau Hari Raya umat Islam. Pelepasan balon udara ini menjadi salah satu tradisi yang dimaknai sebagai momen kemenangan bagi umat Muslim pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi ini biasanya dilakukan di sejumlah daerah di Pulau Jawa seperti Wonosobo, Pekalongan, hingga Yogyakarta. Biasanya penerbangan balon dilakukan mulai dari hari pertama hingga H+7 Lebaran. Wah, cukup lama ya. Balon berukuran besar tanpa awak ini terbuat dari kertas minyak hingga bahan parasit, berkerangka bambu, dan menggunakan gas atau juga asap dari pembakaran yang dipanaskan terlebih dahulu agar balon dapat terbang bebas. Sebelumnya, kompor dan juga minyaknya ikut diterbangkan. Tetapi karena bisa berakibat fatal dan berbahaya bila jatuh ke orang serta rumah warga, maka balon udara sekarang hanya dipanasi dengan asap panas. Ukuran balon bervariasi ketinggiannya, bisa mencapai 6 hingga 10 meter dengan diameter mencapai 4 meter. Di bawah balonnya biasanya dikaitkan mercon yang akan meledak saat balon sudah terbang. Balon udara ini dapat terbang membumbung hingga ribuan kaki. Ketika asap panasnya habis, maka balon pun jatuh. Proses mengejar balon untuk mengambil lagi balonnya tersebut juga menjadi keseruan sendiri dalam tradisi ini. Diambil dari buku Jejak Tradisi Balon Wonosobo karya Agus Wuryanto dan Agus Wasono Putro. Balon udara, balon yang dilayangkan dengan prinsip kerja udara panas ini diperkirakan pertama kali ditemukan di Tiongkok pada abad ketiga Masehi. Dengan sosok yang sering dikaitkan dengan penemuan ini adalah Zhong Eliang alias Kong Ming, ahli siasat perang yang hidup pada masa 3 kerajaan. Dijadikan sebagai sarana komunikasi antar perkemahan pasukan, lambat laun penggunaannya merambah hingga ke perayaan hari besar, festival-festival, dan sebagainya. Dari Tiongkok, balon tipe Kong Ming ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah Hindia Belanda dengan tokoh yang cukup terkenal yaitu Alfred Emil Rambaldo, perwira Belanda, pelopor aviasi yang menjadi penerbang pertama hot air balloon pada tahun 1910. Selanjutnya, balon udara makin berkembang penggunaannya mulai dari balon udara berpenumpang sebagai sarana alat komunikasi perang, alat untuk mengambil foto suatu tempat dari atas, hingga untuk kepentingan militer dan sipil lainnya. Penyebarannya pun kian meluas sampai akhirnya masuk ke banyak wilayah di Nusantara. Di Jawa Tengah sendiri, masih terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait kota atau kabupaten mana yang lebih dulu muncul festival balon udara. Apakah Wonosobo ataukah Pekalongan? Dikutip dari merdeka.com, pelepasan balon udara di Jawa, khususnya Jawa Tengah ini, awalnya dilakukan oleh warga Indo-Eropa yang menetap di kota Pekalongan
pada masa penjajahan Belanda silam. Dibuat secara gotong royong dengan meminta sumbangan dari para warga, balon udara ini dapat terbang hingga 28.000 kaki dan rupanya menimbulkan sukacita bagi masyarakat kala itu. Sementara sebagian masyarakat masih meyakini bahwa tradisi balon udara Wonosobo berusia lebih tua dari tradisi yang ada di Pekalongan. Hal inilah yang masih digali lebih dalam oleh para peneliti dan sejarawan. Sebelum munculnya aneka bentuk dan warna tradisional Wonosobo yang umumnya dibuat sekarang ini, para sesepuh di Wonosobo telah lama mengenal tradisi menerbangkan balon udara sederhana menggunakan plastik, terutama untuk mainan anak-anak demi menyemarakan Hari Raya Lebaran. Penemuan balon tradisional Wonosobo dimulai pada pertengahan dekade 1920-an. Menurut penuturan masyarakat, penemunya adalah Bapak Atmo Goper yang merupakan ahli pangkas rambut dari Krakal Tamanan, Kecamatan Kertek, serta dikenal sebagai pengrajin lampion, sangkar burung, dan seniman musik rebana. Kreasi Bapak Atmo ini terinspirasi dari pendaratan balon udara berpenumpang yang pernah dia saksikan di alun-alun Wonosobo semasa usia muda. Balon pertama karya Mbah Atmo Goper dibuat menggunakan kertas pilus. Warga setempat menyebutnya kertas keripik yang dikombinasikan dengan kertas payung. Pada masa itu, bahan-bahan tersebut masih merupakan barang yang mewah dan mahal yang harus dipesan dari kota Semarang. Pilihan warna kertas pilus pun masih sangat minim, yaitu baru ada putih dan hijau. Baru pada dekade 1960-an, bahan baku kertas pilus atau krep dengan pilihan warna yang lebih banyak telah dipasarkan di beberapa toko di Wonosobo. Penerbangan balon Bapak Atmo pertama kali dilakukan di depan musola Krakal Tamanan Kertek dengan disaksikan kerumunan warga setempat. Di tahun-tahun selanjutnya, kisah tentang balon di Krakal Tamanan kian menyebar di wilayah sekitarnya hingga menjadi momentum yang ditunggu-tunggu masyarakat. Tak hanya dari Kertek, penonton pun berdatangan dari kecamatan lain, bahkan dari luar Wonosobo. Serta momentum ini diadaptasi oleh daerah-daerah lain di Wonosobo yang kemudian menjadi tradisi lokal yang terus dilestarikan tiap tahunnya. Hingga kini, Wonosobo identik dengan tradisi menerbangkan balon udara. Tak butuh waktu lama ketika sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha selesai, pasti telah diterbangkan beberapa balon udara berukuran raksasa yang dapat disaksikan dari berbagai tempat. Hampir setiap kampung menerbangkan balon udara. Biasanya, warga menerbangkan balon tersebut mulai dari hari kedua Idul Fitri pukul 6 sampai 8 pagi. Tetapi, biasanya balon udara terbang tak tentu arah sehingga membahayakan dunia penerbangan. Ya, di sisi lain keindahan dan keunikan tradisi pelepasan balon udara ini, nyatanya penerbangan balon udara berbahaya bagi dunia penerbangan karena dapat beresiko menjadikan kecelakaan pesawat. Oleh karenanya, ditetapkan peraturan perundang-undangan terkait larangan penerbangan balon udara tanpa ditambatkan, lengkap dengan ancaman hukumannya yang ulasannya dapat disimak dalam video berikut. Maka beberapa tahun belakangan termasuk tahun 2022 ini, festival balon udara yang dilaksanakan di banyak desa di Wonosobo sudah melakukan penerbangan balon udara dengan ditambatkan. Tak hanya itu, aturan lain dalam tradisi ini juga telah diterapkan. Di antaranya balon dibuat lebih kecil, hanya dapat terbang dalam waktu singkat, yakni sekitar 4 menit dengan ketinggian sekitar 100 meter tanpa api dan mercon di dalamnya, dan tentu ditambatkan dengan tali tambang. Dikabarkan, Wonosobo adalah kabupaten pertama yang mempelopori festival penerbangan balon udara dengan ditambatkan.
Tapi Konco Web TV jangan khawatir, tradisi menerbangkan balon udara di Wonosobo masih bisa dilakukan dengan cara balon tersebut harus ditambatkan dengan tinggi maksimal 150 meter dari tanah dan juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang sudah ditetapkan ya. Hal ini tentu bertujuan untuk menjaga langit penerbangan kita tetap aman, tidak membahayakan, namun tradisi tetap bisa kita lestarikan. Seperti saat festival balon udara itu loh.